Saat raja kehilangan kuda kesayangannya, seluruh kota Baghdad panik. Penjagaan diperketat, semua warga diawasi. Tapi dari semua orang, hanya Abu Nawas yang dengan sengaja mengaku sebagai pencurinya. Bukan karena dia bersalah, tapi karena hanya dia yang cukup cerdas untuk membalik keadaan jadi pelajaran berharga bagi semua. Kuda Raja dan Abu Nawas. Suatu pagi di Istana Baghdad, suasana mencekam. Para penjaga mondar-mandir dengan wajah tegang. Di kandang istana, seekor kuda Arab hitam yang selama ini menjadi kebanggaan Raja Harun ar-Rasyid, seekor kuda gagah, lincah, dan hanya tunduk pada raja, telah menghilang. "Siapa yang membuka gerbang istal malam tadi?" bentak sang raja dengan suara menggelegar. Penjaga, pelayan, bahkan kepala kandang dipanggil satu persatu. Tak ada yang bisa menjawab. Tak ada tanda-tanda perlawanan. Tak ada jejak sepatu atau jejak roda gerobak. Kuda itu lenyap begitu saja, seperti ditelan malam. Raja berdiri dari tahtanya dengan mata merah membara. "Siapapun yang mencuri kudaku, akan kuhukum gantung di alun-alun kota." Kabar menghilangnya kuda raja menyebar cepat, lebih cepat dari angin gurun. Dalam waktu sehari, seluruh Baghdad dipenuhi bisik-bisik dan rasa was-was. Siapa yang berani mencuri dari raja? Apakah ini perbuatan pemberontak? Bagaimana jika raja menuduh orang tak bersalah? Semua gelisah. Para pedagang menutup toko lebih awal. Anak-anak dilarang keluar rumah. Para ulama dan penulis bahkan mengunci pintu rumah mereka. 3 hari kemudian, sebuah pengumuman ditempel di setiap sudut kota. Barang siapa dapat mengungkap pencuri kuda raja, akan diberi hadiah 100 dinar emas. Tapi bila dalam 3 hari tidak ada hasil, 1 orang dari kota ini akan dihukum mati sebagai contoh. Tangisan terdengar di beberapa rumah. Ketakutan berubah menjadi kemarahan. Rakyat tak tahu harus berbuat apa. Tuduhan pun mulai berseliweran. Beberapa orang tak bersalah ditangkap hanya karena wajah mereka terlihat mencurigakan. Sementara itu, di sebuah warung teh kecil dekat masjid, duduklah Abu Nawas, sang pujangga nyentrik yang dikenal karena kelakar dan kecerdasannya. Ia duduk sambil mengamati kota yang tegang. Teman-temannya ikut gelisah. Beberapa dari mereka mulai membicarakan rencana untuk kabur dari kota. Kalau begini terus, bisa-bisa orang tak bersalah akan dikorbankan, gumam Abu Nawas sambil meniup teh panas di cangkirnya. Seorang pemuda berseru, "Abu, kau selalu punya akal, tapi untuk kali ini aku rasa tak ada yang bisa dilakukan." Abu Nawas menatap langit biru, lalu tersenyum. "Mungkin sudah saatnya seseorang mengaku agar badai ini reda." Teman-temannya terkejut. "Kau tak serius kan? Kau akan mengaku mencuri kuda raja? Kau mau dihukum gantung?" Abu Nawas berdiri, menepuk bahu temannya, dan berkata tenang. "Kadang, badai hanya bisa dihentikan jika seseorang berani menari di tengah hujan." Keesokan harinya, saat matahari belum tinggi, Abu Nawas berjalan ke gerbang istana. Dengan pakaian bersih dan langkah tenang, ia mendatangi penjaga. "Aku ingin menghadap raja," katanya mantap. "Aku pencuri kuda itu." Penjaga saling berpandangan. Tak yakin apakah ini lelucon atau kesalahan orang mabuk pagi-pagi. Namun karena mengenal reputasi Abu Nawas, mereka membawanya langsung ke hadapan raja. Di hadapan para menteri, penasihat, dan kepala pasukan, Abu Nawas menyatakan, "Wahai yang mulia, akulah pencuri kudamu." Ruangan terdiam. Semua orang menahan napas. Raja Harun menatap tajam, lalu bertanya, "Benarkah kau yang mengambil kudaku?" "Benar, tuanku," jawab Abu Nawas tanpa gentar. "Di mana kudaku sekarang?" "Itu, saya tidak tahu." Kerut bingung muncul di wajah semua orang. Bahkan kepala pengawal mencengkeram gagang pedangnya, siap jika Abu Nawas hanya bercanda. Raja bangkit dari tahtanya.
Kau mengaku mencuri tapi tidak tahu di mana kuda itu. Apa maksudmu? Abu Nawas menunduk sopan. Hamba tidak ingin rakyat yang tak bersalah dikorbankan. Maka biarlah saya yang menanggung. Saya siap dihukum, meskipun saya tidak tahu di mana kuda itu. Raja mengerutkan kening. Ia tahu Abu Nawas bukan orang bodoh. Pengakuan ini pasti punya maksud tersembunyi. Jika kau bukan pencurinya, lalu siapa? Karena kadang, tuanku, jawab Abu Nawas, kebenaran bisa membunuh lebih banyak orang dibandingkan kebohongan yang disampaikan untuk kebaikan. Karena kasus ini terlalu besar, Raja memutuskan mengadakan sidang terbuka. Rakyat, pejabat, ulama, dan para bangsawan hadir memenuhi aula besar. Abu Nawas berdiri dengan kepala tegak. Suaranya lantang. Jika kalian ingin membuktikan saya pencuri, tunjukkan buktinya. Tapi jika saya hanya mengaku untuk menyelamatkan kalian dari kemarahan raja, kenapa saya harus dihukum? Seorang menteri berdiri. Kalau kau bukan pencurinya, lalu siapa? Abu Nawas tersenyum santai. Mungkin bukan manusia. Bisa saja seekor burung yang membawa kunci. Atau seekor kuda yang bosan di kandang dan memutuskan jalan-jalan. Beberapa orang tertawa kecil. Tapi Abu Nawas melanjutkan. Apakah pengakuan tanpa bukti cukup untuk menggantung seseorang? Jika ya, maka besok siapapun bisa mengaku sebagai penyihir, pengkhianat, atau bahkan raja, dan dihukum karena omong kosong. Tepat ketika sidang mulai riuh dengan debat dan teriakan, seorang prajurit masuk terburu-buru. Yang mulia, serunya terengah. Kuda Baginda telah pulang. Ruangan langsung hening. Kuda itu ditemukan di kandang barat. Ia datang sendiri, dengan pelana yang masih terpasang. Semua tercerang. Raja menatap Abu Nawas. Jadi kau benar-benar tidak mencurinya? Abu Nawas membunduk. Benar tuanku, saya hanya mencuri waktumu, perhatianmu, dan mungkin sedikit emosimu. Tapi semua itu saya lakukan demi rakyatmu. Raja Harun ar-Rasyid menatap Abu Nawas beberapa saat, lalu tertawa terbahak-bahak. Kau memang gila, tapi cerdas. Dengan suara lantang, Raja mengumumkan. Abu Nawas tidak bersalah. Dan mulai dari hari ini, ia kuangkat sebagai penasihat kehormatan urusan rakyat. Karena hanya orang seperti dia yang berani menghadapi kemarahan raja demi kebenaran yang lebih besar. Semua bersorak. Abu Nawas pun tersenyum. Terima kasih tuanku, tapi dengan satu syarat. Jangan kehilangan kuda lagi. Atau aku harus mengaku 2 kali. Seluruh istana tertawa. Dan sejak hari itu, Abu Nawas bukan hanya pujangga jenaka, tapi juga penjaga suara hati rakyat di tengah badai kekuasaan. Kisah ini mengajarkan kita bahwa terkadang kebenaran tak cukup kuat untuk melindungi yang lemah. Diperlukan keberanian, akal cerdas, dan niat mulia. Jangan cepat menuduh tanpa bukti. Dan jangan pernah meremehkan mereka yang terlihat konyol, karena di balik tawa mereka bisa tersimpan kebijaksanaan yang menyelamatkan dunia.